Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Silvester Yafet SV, Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata mempunyai visi misi, ada visi terwujudnya dunia pendidikan Kabupaten Lembata yang berkualitas, berbasis kearifan lokal dan budaya dengan 5 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong pendidikan karakter berbasis budaya. Misi kedua, meningkatkan sumber daya guru dan tenaga pendidikan. Misi ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Misi keempat, meningkatkan kualitas layanan pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Dan misi kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dunia pendidikan berbasis budaya. Dan inilah situasi dan kondisi layanan pada Dinas Pendidikan setiap harinya, baik untuk para guru maupun untuk mitra-mitra pendidikan. Dari visi dan misi, kemudian masing-masing bidang akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dan pada bidang pendidikan PAUD dan PNF ada satu program, yaitu pengelolaan pendidikan, dan 2 kegiatan. Yang pertama, pengelolaan pendidikan PAUD, dan yang kedua, pengelolaan pendidikan non formal atau kesetaraan. Untuk kegiatan ini diterjemahkan dalam beberapa subkegiatan, antara lain pengembangan karier pendidik dan tenaga pendidikan dengan beberapa kegiatan di dalamnya, antara lain fintech, implementasi kurikulum merdeka IKM bagi para guru, yang narasumbernya kita bekerjasama dengan Pusat Kurikulum Nasional Puskur, dan juga bekerjasama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai narasumber. Dan ada kegiatan lain, yaitu sosialisasi perencanaan berbasis data dan survei lingkungan baca. Perencanaan berbasis data disosialisasikan kepada para guru, teristimewa lembaga-lembaga yang menerima bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk bidang PAUD, di mana para guru diberi informasi dan pengetahuan untuk menyusun semua perencanaan sesuai dengan kebutuhan, yang dilalui dengan proses IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Sementara survei lingkungan baca itu dimaksud untuk menilai satuan pendidikan, baik internal maupun eksternal. Transisi PAUD SD yang menyenangkan, yaitu kita bekerjasama dengan Bunda PAUD yang diketuai oleh Ibu Bupati atau Kepala Daerah. Dan juga ada kegiatan kelas parenting, pola asuh yang
kita berikan kepada para guru untuk kemudian akan didiseminasikan, akan diimbaskan kepada para orang tua di masing-masing satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter anak dan juga bagaimana meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang baik adanya sinkronisasi pola asuh, pola pendidikan yang ada di lembaga pendidikan dan satuan pendidikan dengan pola pendidikan yang ada di keluarga, di orang tua. Selain itu, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, teristimewa peningkatan kompetensi, literasi dan numerasi bagi anak-anak di Kabupaten Lebata beserta didik Kabupaten Lebata. Dinas Pendidikan juga menganggarkan peningkatan provinsi, yaitu berhitung cepat dengan metode dasi, gampang, asik dan menyenangkan, bekerjasama dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya. Yayasan ini dimiliki oleh Profesor Yohanes Surya, dan kegiatan ini sebetulnya ada di bidang SD dan SMP, dan mengapa ada di bidang PAUD? Karena anggarannya cantum pada bidang PAUD, dan hanya bidang PAUD menyelenggarakan kegiatan ini dan sangat sukses. Bagaimana anak-anak begitu antusias mengikuti seluruh kegiatan selama lebih kurang 15 hari. Portofolio dinamis sebagai bagian dari sertifikasi kompetensi jabatan administrator, tetapi ada banyak yang sudah kami lakukan yang barangkali kami tidak dokumentasikan secara baik, sehingga ada satu dua kegiatan, satu dua hal yang bisa kami sampaikan sebagai bagian dari sertifikasi kompetensi yang kami masukkan dalam portofolio kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kaitan dengan pengembangan budaya lokal, Kabupaten Lebata memiliki berbagai khasana budaya yang tersebar di 9 kecamatan, antara lain makanan lokal, seni dan tarian, tenun, ada peralatan tradisional, ada sejarah, juga ada tarian-tarian dan ritual adat yang diselenggarakan pada komunitas-komunitas adat. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebata telah mengelaborasi budaya-budaya lokal yang tersebar di 9 kecamatan yang ada pada komunitas-komunitas adat menjadi muatan lokal berbasis budaya. Dan muatan lokal berbasis budaya sudah dihasilkan dan melalui uji kelayakan verifikasi dari Pusat Kurikulum Nasional, dan tahun ini sudah diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Dan diharapkan dengan adanya budaya lokal ini dari aspek pendidikan, karakter anak bisa dikembangkan secara baik, menanamkan nilai-nilai tradisi yang baik
untuk bisa diteruskan, bisa ditindaklanjuti untuk karakter dan masa depan anak-anak di mata, dan dalam kaitan dengan bagaimana budaya lokal ini menjadi budaya unggulan yang punya nilai ekonomis, maka Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas antara lain Sekolah Bu melalui event-event budayanya, festival budaya, juga ada pariwisata dan ekonomi kreatif, bisa menyelenggarakan event-event untuk bisa mengeksplorasi budaya-budaya tersebut, bisa menampilkan produk-produk budaya lokal, makanan lokal, hasil kerajinan tangan misalnya sarung atau kerajinan tangan lainnya dari tulang ikan paus dan lain sebagainya yang bisa kita angkat menjadi unggulan Kabupaten Lembata. Selain itu ada wisata alam Lembata memiliki keindahan yang luar biasa. Ada pantai-pantai yang menarik, dan sekarang saya di tempat Pasar Wulen Duo. Ini salah satu pusat event yang selalu diselenggarakan pada tempat ini, dengan view laut dan juga gunung yang sangat menarik, dan juga ada pantai-pantai lain yang tersebar di 9 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata. Selain itu ada ritual-ritual adat yang juga sering diselenggarakan yang menjadi wisata budaya. Ada makan kacang di komunitas adat Lewala di Kecamatan Inyapi, dan beberapa event lain atau ritual lain seperti Levan Nuang di Desa Lamlera. Bagaimana orang-orang Lamlera sebelum melakukan penangkapan ikan paus itu didahului dengan ritual-ritual adat dan ritual agama, dan itu sangat menarik untuk dijadikan wisata budaya. Ini bagaimana upaya Pemda Kabupaten Lembata untuk memberikan nilai ekonomis bagi budaya-budaya lokal, dan dalam aspek pendidikan kita lebih menunjukkan pada peran pengembangan dan pembentukan karakter anak dengan adanya tradisi, nilai-nilai yang ditinggalkan oleh nenek moyang, nilai kearifan gotong royong, nilai sopan santun, nilai tata krama. Ini yang kita tanamkan supaya anak-anak tidak mengalami degradasi moral, degradasi nilai-nilai pembentukan karakter ini, degradasi moral, nilai-nilai moral bagi anak-anak, karena perkembangan digitalisasi dan internet yang begitu pesat bisa dieliminasi, dan kita bisa membawa anak-anak ini pada jalan yang baik, jalan yang benar, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita pada tradisi. Kabupaten Lembata merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu kota Kabupaten Lembata berada di Kelurahan Lewoleba, bagian dari Kecamatan Nubatukan. Lembata merupakan sebuah pulau gugusan Kepulauan Solor yang terletak di antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Daerahnya beriklim sabana tropis. Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi budaya yang sangat beragam. Hal ini membuat daya tarik destinasi eksotis kelas dunia.
Saat ini, Kabupaten Lembata mulai merintis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis budaya, guna mengurai persoalan kualitas pendidikan. Melihat potensi tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang melakukan pendampingan self-efficacy pada guru melalui optimalisasi literasi digital dan kurikulum budaya untuk mengatasi learning loss di masa pandemi tingkat PAUD dan SD di wilayah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui program Matching Fund ke Daireka tahun 2022. Semuanya ini adalah untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID dan serta adanya indikasi degradasi nilai-nilai kearifan lokal pada siswa PAUD dan SD di Kabupaten Lembata. Tujuan program ini adalah penelitian, pengembangan, dan pengimplementasian secara intensif kurikulum budaya dengan optimalisasi literasi digital pada tingkat PAUD dan SD yang meliputi tahapan persiapan penyusunan rencana kerja, workshop kurikulum budaya tingkat PAUD dan SD, brainstorming, uji kelayakan lapang, pengembangan modul berbasis kurikulum budaya, uji coba modul ajar, dan pembinaan literasi digital berbasis budaya, serta pendampingan dan implementasi penyusunan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum budaya. Manfaat yang diterima antara lain menghasilkan kurikulum muatan lokal yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran jenjang pendidikan dasar. Luaran yang dihasilkan dari program ini antara lain kurikulum budaya Kabupaten Lembata, modul ajar, bahan ajar, dan multimedia interaktif. Selain itu, terpublikasinya berbagai kegiatan ke dalam beberapa media massa online. Diharapkan, dengan adanya program ini, mampu melakukan aksi nyata, menyelesaikan berbagai persoalan dan mengembangkan potensi yang mempunyai nilai kebermanfaatan tinggi dan berkelanjutan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Lembata, maka kami berusaha mencari jalan untuk menyusun sebuah kurikulum lokal yang menjadikan budaya sebagai dasar untuk pembentukan karakter anak Lembata. Harapan kita bahwa dengan adanya kurikulum lokal berbasis budaya ini, nilai-nilai lokal akan semakin kuat masuk ke dalam jiwa anak-anak muda Lembata, sehingga perilaku mereka, pola pikir mereka, pola tindak mereka akhirnya sesuai dengan nilai-nilai budaya Lembata yang sesungguhnya tidak beda jauh dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang selama ini sangat mendukung proses ini. Pertama, kepada pemerintah Kabupaten Lembata dan DPD Kabupaten Lembata yang telah dengan caranya mendukung agar sehingga proses ini bisa berjalan. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek yang telah mendukung melalui Kedereka dan bisa bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang sehingga dapat menjadi mitra kami dalam penyusunan kurikulum ini. Ini ada beberapa hal yang sangat prinsipil yang sudah dikembangkan terkait dengan muatan lokal ini, mengenai seni dan budaya. Di dalamnya ada bahasa, ada budaya, ada kearifan lokal lainnya, dan harapannya nanti muatan lokal ini mampu memberikan nilai tambah khususnya kompetensi bagi anak-anak kita yang mencerminkan profil pelajar Pancasila.
Dan kami juga mencermati bahwa kurikulum yang dikembangkan ini sudah sesuai dengan keputusan Menteri 056 yang sudah diperbarui dengan Kemendikbudristek nomor 262 tentang muatan kurikulum khusus muatan lokal. Muatan lokal ini Bapak Ibu sekalian, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dan tim UMM bisa dikembangkan melalui integrasi dengan mata pelajaran lain, diintegrasikan dengan profil belajar Pancasila, dan juga bisa berdiri sendiri dengan mata pelajaran muatan lokal. Dan sekali lagi atas nama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas langkah maju yang luar biasa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata bersama tim Universitas Muhammadiyah Malang ini. Sekali lagi saya mewakili tim Matching Fund Universitas Muhammadiyah Malang di Kabupaten Lembata mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata atas semua kerjasamanya.